ikhlas, taat, dan tawakal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ikhlas atau niatan baik untuk Allah, untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, yang dikemas dengan istilah niat, ini perlu kita ingatkan kembali. Karena para ulama sangat menekankan atau sangat peduli terhadap urusan niat. Bahkan disebutkan rubba amalin saghirin yukabbiruhun niyah. Kadang-kadang ada perbuatan yang nampak kecil tapi menjadi besar nilainya di sisi Allah karena niatnya berkualitas. Namun kadang juga terjadi sebaliknya, perbuatan itu nampak besar menurut pandangan manusia tapi menjadi kecil nilainya di sisi Allah lantaran salah dalam niatnya. Kita tahu bahwa niat ini adalah rukun dan syarat ibadah. Dalam sholat, niat menjadi rukun. Kemudian syarat diterimanya ibadah itu yang pertama adalah ikhlas lillahi ta'ala, dan yang kedua sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hilang salah satunya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan di dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka aku perintahkan untuk beribadah kecuali hanya dengan landasan keikhlasan lillahi ta'ala. Di dalam hadis yang cukup panjang, hadis Qudsi namanya. Dulu pernah saya sampaikan hadis Qudsi. Hadis Qudsi itu adalah firman Allah yang maknanya itu dari Allah, tapi redaksinya dari Rasulullah SAW. Di sana dikisahkan tentang nanti di hari kiamat ada 3 orang yang akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang mujahid. Kalau disebutnya seorang mujahid. Kenapa disebut seorang mujahid? Karena dia adalah seorang pejuang yang terjun di medan tempur melawan orang-orang kafir dan dia terbunuh di dalam peperangan itu. Menurut pandangan orang, dia disebut dengan mati syahid. Mati syahid itu memiliki banyak keutamaan. Di antaranya dia tidak akan mendapatkan siksa kubur, dan dia di dalam alam kubur dia tidak ditanyakan, tidak dikasih soal-soal seperti yang lain. Karena apa? Malaikat sudah malu dengan pakaiannya. Saking mulianya orang yang mati syahid, mati dalam peperangan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Syahid itu ada beberapa macam, tapi itu pembahasan khusus. Nah, orang yang mati di dalam membela agama Islam disebut dengan syahid, sungguh mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di dalam hadis itu dikisahkan orang ini salah niatnya. Niatnya salah. Ketika ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah engkau perbuat di dunia dengan nikmat yang telah aku berikan kepadamu?
Pria ini menjawab, "Ya Allah, sungguh aku di dunia telah ikut membela agamamu dan sampai aku terbunuh dengan tujuan meraih ridhomu." Lalu Allah Subhanahu wa taala membantahnya, "Kadzabta, kamu telah berdusta. Sejatinya kamu melakukan itu semua agar kamu disebut sebagai seorang pemberani, seorang pahlawan." Terus kemudian yang kedua, orang yang punya ilmu banyak. Dia ajarkan ilmu siang dan malam, tapi ternyata dalam mengajarkan ilmunya dia bukan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia niatnya agar dikatakan orang yang alim, orang yang hebat dalam sisi keilmuan. Maka kelak di hari kiamat juga dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengatakan bahwa saya ajarkan Al-Quran siang dan malam untuk meraih ridhomu. Yang ketiga, orang yang nampak dermawan, namun ternyata tujuannya adalah untuk mendapatkan pujian dari manusia agar dia dinobatkan sebagai seorang dermawan. Maka dibantah oleh Allah alasannya bahwa dia ingin meraih ridha Allah, maka orang ini merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kelak tiga-tiganya termasuk orang yang rugi di akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poinnya dari kisah yang dicantumkan dalam hadis qudsi ini adalah tentang harusnya memantapkan niat lillahi ta'ala. Maka kita berhati-hati di dalam urusan niat ini. Niat adalah merupakan ruh daripada sebuah amalan. Maka betul-betul dalam hal ini saya secara pribadi menasihatkan kepada diri pribadi dan kepada kita semuanya, mari urusan niat ini kita betul-betul jaga kemurniannya lillahi ta'ala. Dalam satu hadis disebutkan bahwa idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul dakhalan nar. Hadis itu mengatakan jika ada dua orang muslim yang kemudian dua-duanya menghunuskan pedang, kemudian keduanya terjadi bentrok kelahi, fal qatil wal maqtul dakhalan nar, maka si pembunuh dan yang terbunuh sama-sama masuk neraka. Dalam hadisnya begitu. Sahabat mendengar Nabi ngomong seperti itu, protes. Maka dalam hadis itu disebutkan fayaqulu, mereka mengatakan, wahai Nabi, loh, bukannya yang masuk neraka itu yang membunuh, yang terbunuh harusnya masuk surga, kan dia korban. Maka Nabi kemudian mengatakan, ketahuilah bahwa yang terbunuh itu niatnya juga ingin membunuh. Yang terbunuh niatnya juga ingin membunuh. Di mana letak kesamaannya? Sama-sama ingin membunuh. Kalau terjadi begini, kalau kita bicara untungnya, untung yang mana? Untung yang mana? Untung yang hidup. Kenapa? Ada kesempatan bisa tobat. Tentu mungkin ada muncul pertanyaan, loh, kalau gitu gimana kalau saya dirampok orang? Kalau saya ngelawan, apakah saya juga masuk neraka kalau ternyata saya terbunuh? Itu beda lagi. Ada pembahasannya, ada babnya khusus. Itu namanya menjaga kehormatan, menjaga harta. Karena ada hadisnya, siapa yang mati karena melindungi hartanya, dia masuk surga, dia mati syahid. Jadi nggak usah ragu, Pak. Cuman urusannya penjara tetap.
Oh, jenengan kok ngerti-ngerti di jalan dihadang pakai mobil, jenengan naik mobil umpama. Ya, dihadang oleh perampok. Ya. Dalam Islam itu Anda wajib untuk melindungi harta dan jiwa. Apalagi kita sekeluarga. Oh, jangan main-main. Ya. Langsung. Ya. Harus dilindungi. Karena kewajiban melindungi keluarga itu harus kita lakukan. Urusan nanti ternyata kita yang bisa menang, ya, nah itu beda lagi. Urusannya penjara, karena itu hukum di negara kita. Walaupun ada ya, kejadian yang akhirnya termasuk pembelaan diri, ada pasalnya, saya tidak begitu hafal. Karena dulu pernah ada kejadian di Bekasi atau di mana itu, anak Madura yang main ke Bekasi itu ditodong oleh tukang palak begitu ya, pakai celurit. Nah, ini lucu kejadiannya. Orang Madura ditodong pakai celurit. Akhirnya diambillah celurit itu terus dibacokkan ke yang nodong itu. Ini lucu, jadi salah sasaran. Orang Madura kok ditodong pakai celurit. Nah, celurit itu makanan hari-harinya. Jangan-jangan yang nodong itu nggak paham celurit. Jadi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini dalam konteks yang tadi, dalam konteks perkara bukan melindungi diri, bukan membela diri, tapi konteks emosi dalam hal yang lain. Al-qatil wal maqtul dakhalan nar. Di sini penekanan hadisnya adalah terkait pengaruh niat. Jadi niat sama-sama ingin membunuh inilah yang menjadi masalah. Dalam hadis yang lain, ini terkait pengaruh niat. Jika ada orang berhutang, dalam hadisnya cukup panjang. Ada orang berhutang, bahasanya mau pinjem uang, tapi ternyata niatnya di dalam hatinya nggak mau bayar. Merikin apa enten kira-kira? Jabung buatan enten jego. Niatnya tidak mau bayar, tapi bahasanya pinjem 100. Sekarang lagi tenar kan itu kan? Ya, pinjem 100. Ya. Bahasanya pinjem, tapi niatnya nggak mau bayar. Akhirnya memang nggak bayar, memang niatnya nggak mau bayar. Dalam hadis itu dijelaskan orang yang seperti ini kelak di hari kiamat dibangkitkan masuk kategori pencuri. Kenapa? Karena memang niatnya nggak mau bayar. Hadis yang lain mengatakan bahwa kalau orang itu terpaksa pinjam, niatnya betul-betul ingin segera bayar kalau punya, maka orang seperti ini akan dimudahkan oleh Allah untuk melunasi hutangnya. Apa pengaruhnya? Niat yang benar-benar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nah kaitannya dengan niat untuk ibadah kepada Allah, maka kita murnikan di dalam meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam niat-niat yang lain. Intinya perbaiki niat kita betul-betul serius. Niatnya benar. Karena apa? Dengan niat yang benar, bahkan amalan mubah dalam kitab Minhajul Muslim itu dijelaskan, bahkan amalan mubah itu menjadi ibadah yang besar karena niat. Dalam banyak kitab dicontohkan seperti tidur. Tidur itu hukum asalnya mubah. Mubah niku napa, Pak? Dikerjakan tidak dapat apa-apa, ditinggalkan juga tidak dapat. Itu mubah. Termasuk makan, hukum asalnya itu mubah.
Kalau tidur tadi hukum asalnya mubah, tapi kemudian tidur kita tujuannya ba'da isya, saya tidur ya, ingin segera tidur ba'da isya. Kenapa? Karena Nabi punya kebiasaan ba'da isya segera tidur. Niatnya apa? Mencontoh Nabi. Ada orang tidur juga, tapi niatnya ya sekedar tidur gitu aja, bukan untuk mencontoh Nabi. Terus ada orang tidur juga niatnya agar segera bisa bangun di tengah malam buat sholat tahajud. Itu niatnya berbeda. Sama perilakunya, tidur sama-sama tidur. Yang tadinya yang satunya masuk kategori amalan mubah, dia nggak dapat apa-apa. Yang satunya karena niatnya benar, dia mendapatkan pahala yang besar. Makan. Kita makan tujuannya agar kuat ibadahnya, kuat kerja. Kerja itu kan bagian daripada ibadah karena bentuk tanggung jawab kita untuk keluarga kita. Karena ada orang yang makan ya sekedar makan gitu aja. Apalagi kemudian makannya karena dalam rangka untuk ibadah tadi, ada doanya dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau tadi digambarkan juga amalan yang besar kadang-kadang menjadi tidak bernilai besar gara-gara niatnya yang keliru. Dalam hadis Arba'in, hadis yang pertama itu menceritakan tentang peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu niatnya untuk meraih urusan duniawi. Dalam hadis itu dijelaskan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan nilai hijrah yang benar. Namun barang siapa yang hijrahnya untuk tujuan mencapai keduniaan atau ingin menikahi seorang wanita, maka nilainya apalah yang ia akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Karena kisahnya itu ada seorang laki-laki yang kadung jatuh cinta dengan seorang wanita waktu di Mekah. Nah, si wanita yang disenangi itu hijrah ke Madinah. Naluri laki-laki kalau sudah kadung senang, mungkin perempuan juga gitu. Khawatir muncul. Apa khawatir? Takut nanti diambil yang lain. Akhirnya ini nggak ada pilihan lain, harus ikut ke Madinah. Ya sudah, berangkat ke Madinah dan betul dia mendapatkan wanita itu. Yaitu yang ia dapat, kata Nabi seperti itu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sama peristiwanya, sama-sama berangkat dari Mekah ke Madinah. Hijrah itu amalan yang luar biasa pahalanya. Tapi karena niatnya beda, maka beda juga hasilnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua terkait ketaatan. Pertama ikhlas, taat, nanti yang ketiga adalah tawakal. Taat. Kita sebagai seorang muslim, ini kita agak memainkan logika agar lebih mudah dinalar. Walaupun kalau sahabat itu dulu dalam beriman itu logika di nomor sekiankan. Yang jelas imannya dulu. Tapi kita perlu untuk memainkan logika supaya apa? Supaya lebih terasa. Karena mungkin iman kita ini perlu didampingi dengan logika. Kita sadar bahwa kita ini, semua yang ada pada diri kita ini adalah
pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu karena keyakinan, iman kita. Maka sangat pantas untuk kita taat kepada yang memberi. Pantas buatan? Pantas. Kira-kira ada seorang bos memberikan jaminan yang sangat banyak kepada kita. Kita difasilitasi berbagai macam fasilitas. Bosnya cuma minta, saya minta kamu selalu standby kapan saya butuhkan. Kira-kira seorang ajudan lah kira-kira. Dijamin kasih gaji yang banyak, dikasih fasilitas, ya. Dengan syarat harus taat dengan yang memberi. Maka sangat wajar. Maka kita sebagai seorang mukmin sadar, jangankan apa yang kita makan, jangankan apa yang kita gunakan, lalu jiwa kita ini, tubuh kita ini, dialah yang memberi, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sadar bahwa Allah menciptakan kita mulai dari proses awal. Dalam hadis Arba'in juga dijelaskan proses penciptaan manusia, 40 hari nutfah, 40 hari di dalam rahim ibu kita berupa sperma, 40 hari. Kemudian 40 hari kemudian berupa segumpal darah. 40 hari kemudian berupa segumpal daging. Habis itu ditiupkan ruh, maka usia 40 hari kali 3 berapa? 120 hari. 120 hari itu berapa bulan? 4 bulan. Benar ya Bu ya? 4 bulan sudah ada ya gerakan dalam rahim. Itu dalam bahasa hadisnya seperti itu. Ternyata dalam dunia kedokteran juga seperti itu. Wallahu a'lam. Dunia kedokteran itu meneliti hadis atau gimana caranya wallahu a'lam. Tapi yang jelas itulah hadis mengatakan seperti itu. Itu proses penciptaan manusia. Dari sedemikian rupa cara Allah Subhanahu wa taala dalam memproses penciptaan kita. Sampai kemudian di situ ditentukan ya nasibnya, rezekinya, ajalnya nanti, sampai kemudian dilahirkan ke muka bumi yang tidak pernah terlepas dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Proses pertumbuhannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika besar kok malah durhaka kepada Allah. Kan sangat tidak pantas. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kita. Makanya ada seorang ateis bertanya. Orang ateis kan tidak percaya Tuhan, tidak percaya Allah. Termasuk tidak percaya tentang di surga katanya gitu. Bagaimana mungkin di surga itu orang bisa makan dan minum tapi tidak buang air gitu. Itu kan omong kosong, bahasanya begitu. Mana bisa orang tidak buang air padahal makan dan minum. Di surga itu kan katanya makan dan minum, menikmati semua yang ada. Tapi katanya tidak buang air. Itu nggak bisa diterima oleh akal, kata mereka seperti itu. Ya alhamdulillah dapat orang yang cerdas. Ya, terus kemudian dijawab. Kamu tahu bagaimana proses bayi dalam rahim ibu? Iya tahu. Bayi dalam rahim ibu itu makan atau tidak? Makan buatan Pak? Makan. Gimana? Jalur makannya lewat mana? Lewat pusar, lewat plasenta. Buang air buatan? Tidak buang air. Padahal makan tapi tidak buang air. Lawang urusan di situ kita sudah percaya. Kenapa tentang surga tidak percaya? Buktinya sudah ada. Makan di situ tapi tidak buang air juga.
Nah, terus begitu lahir kita diputuslah tali plasenta itu oleh bidan atau oleh dukun anak, diputus. Begitu diputus itu, maka berubah jalur rizkinya yang dulunya dari pusar berubah menjadi ASI. ASI. Yang menurut penelitian sampai saat ini belum ditemukan formulasi yang bisa mengalahkan ASI. Padahal orang pintar itu gak kurang-kurang. Tapi belum pernah ditemukan seorang ahli formulasi atau formulator yang menemukan formulasi susu yang tepat dan jangankan lebih baik, setara saja dengan ASI belum ditemukan. 2 tahun kira-kira kita disapi oleh ibu kita, kemudian seiring dengan itu kita sudah bertumbuhan gigi. Giginya tumbuh, maka bisa makan makanan yang lain. Subhanallah, ya. Tidak langsung Allah kasih gigi baru lahir itu, karena apa? Lambungnya masih lemah. Sehingga kalau giginya ada, mesti makan jambu mungkin ibu-ibu. Ya. Bapak bisa makan jambu waktu masih bayi. Ya. Bisa makan jambu, tapi lambungnya nggak kuat. Untuk mengantisipasi ketidaksinkronan itu, tidak Allah beri gigi dulu. Kalau dipaksa itu rusak. Bapak Ibu yang dimana? Sedemikian rupa Allah menciptakan kita sampai kemudian begitu besar, ya, disempurnakan akal kita. Ada yang istilahnya mukallaf, ya, mukallaf. Jadi bukan muallaf. Kalau muallaf itu orang non muslim masuk Islam. Kalau mukallaf itu artinya balik. Ya. Kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah, biasanya usia 13 tahunan, ya. Kalau perempuan dengan haid itu sudah balik. Setelah itu kemudian ada perintah, kewajiban. Setelah demikian rupa hebatnya Allah menciptakan proses kita, lalu kemudian masa iya, lalu kemudian kita tidak taat kepada yang menciptakan kita. Dia yang menciptakan kita, dia yang memberi rizki kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isya jam pinten? 47. Ya. Taib. Yaitu tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah seperti itu, bukan hanya kita bayar jasa, balas jasa kepada Allah. Sudah dibaiki begitu oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata amalan baik kita juga diganjar lagi oleh Allah untuk di akhirat. Bahkan dunia juga didapat. Begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu adalah menyerahkan urusan kita kepada Allah setelah ikhtiar. Ya, jadi bukan tanpa ikhtiar, bukan tanpa usaha. Tawakal itu adalah posisinya setelah ikhtiar, setelah upaya. Contoh. Mau punya anak. Kita ingin melahirkan keturunan. Gimana ikhtiarnya? Menikah. Lah masih bujang, belum nikah, pokoknya saya tawakal kepada Allah. Kalau memang Allah berkehendak saya akan punya anak, itu kan namanya nggak bener. Nikah aja belum punya pasangan, tapi pengen punya anak. Itu artinya kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam syair beliau, innas safinata la tajri 'alal yabas. Itu sama dengan mengharapkan ada perahu yang jalan di atas daratan. Artinya apa? Tidak sesuai jalannya. Walaupun kalau waktu Agustusan banyak perahu di atas daratan jalan. Kalau Agustusan, perahu ada rodanya. Ya.
banyak jalan di jalan. Kalau di tempat saya itu kalau karnaval Agustus itu aneh-aneh. Yo ada perahu, yo ada apa. Biasanya orang pantai kan, jadi imajinasinya tentang lautan. Yo gambar ikan besar apa kayak gitu, jalan semua di jalan di daratan. Karnaval. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal itu setelah ikhtiar maksimal. Karena yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ikhtiarnya, upayanya. Loh, kenapa tawakal? Seorang mukmin itu memang harus punya yang namanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak punya tawakal, potensinya bisa sombong kalau berhasil, ya. Frustasi ketika gagal. Sekarang kita lihat kisah sejarah. Kita mungkin menganggap Nabi Nuh itu gagal dalam dakwah. Pandangan kita barangkali gagal dalam dakwah. Apakah Nabi Nuh kemudian layak kita katakan gagal dalam dakwahnya? Padahal beliau sudah berdakwah siang dan malam. Anaknya sendiri nggak mau. Padahal gajah aja mau. Kan gajah-gajah binatang tuh mau, suruh naik ke kapal mau semua taat. Giliran anaknya nggak mau. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau mendakwahkan tauhid, beribadah hanya kepada Allah, tapi bapaknya sendiri pembuat patung. Nabi Muhammad dengan dakwahnya, ada Ali bin Abi Thalib masuk Islam, ada Hamzah pamannya, ya. Kemudian ada Abbas pamannya juga dan sahabat-sahabat yang lain. Tapi pamannya sendiri Abu Thalib juga tidak. Padahal ikhtiar sudah dilakukan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita adalah menyempurnakan ikhtiar. Habis itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam mendidik anak. Mendidik anak. Untuk mendidik anak untuk mencetak anak-anak yang soleh itu dalam buku Ibunda para ulama. Di dalam buku Ibunda para ulama, di situ dikisahkan ibunya Imam Syafi'i dan para ulama yang lain. Jadi di situ kemudian disimpulkan, untuk mencetak anak yang soleh soleha itu bukan dimulai dari PAUD, bukan dimulai waktu dalam rahim, bukan dalam kandungan. Tapi kapan dimulai? Sejak mencarikan ibunya. Bagi yang belum nikah, yang sudah nikah, belajarlah sama-sama bagaimana kita ini sebagai orang tua menjadi orang tua yang soleha. Jadi setelah kita upayakan anak kita, istri kita, bagi bapak-bapak, istri sudah ngerti bagaimana cara mencetak anak yang soleha. Kemudian anak kita betul-betul kita jaga, jangan sampai ada makanan haram yang masuk ke dalam tubuhnya. Karena makanan haram itu akan berpengaruh pada otaknya. Ya. Kalau masuk makanan haram, nanti otaknya itu buruk terus pikirannya. Ya. Makanya jangan pernah makanan haram. Makanya istrinya para orang-orang hebat itu, dia berpesan, wahai suamiku, berangkatlah mencari nafkah. Pastikan nafkahmu halal, saya lebih baik kelaparan daripada harus memakan barang haram. Itu pesan seorang istri. Karena apa? Makanan yang masuk ke dalam tubuh itu berpengaruh
ya, karena makanan haram itu berpengaruh untuk darah itu nanti akan masuk ke otak kita, maka otak itu akan memancarkan hal-hal yang buruk ketika makanannya haram. Nauzubillah min dzalik. Jadi serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita memaksimalkan ikhtiar kita. Termasuk ibadah kita maksimalkan niat kita betulkan lillahi taala, kemudian kita maksimalkan ikhtiar kita untuk menjalankan ibadah, kebaikan-kebaikan, lalu setelah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi timbangan kebaikan atau pemberat amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.